Nyelekit banget. Bukan atasi banjir, Ketua DPRD DKI sebut sumur resapan berguna jadi kolam lele. Jadi fraksi PD Perjuangan menilai bahwa alokasi anggaran 400-an miliar itu tidak sebanding dengan hasil penyerapan air yang kadang-kadang mampu mengatasi persoalan banjir Jakarta. Faktanya tidak. Karena harusnya menjawab dua pertanyaan. Jawaban pertama adalah, mampukah sumur resapan untuk mengurangi debit yang masuk ke perut bumi, kemudian dialirkan? Dan kedua, lamanya genangan. Ternyata dua pertanyaan tidak dijawab oleh sumur resapan. 1,8 ini tidak hanya dikerjakan oleh Pemprov, tapi juga dikerjakan oleh pihak swasta yang bertanggung jawab. Umpamanya para developer, para pemilik gedung, para pemilik apartemen, perkantoran, industri dan sebagainya. Kemudian juga harus mendapat dukungan dari pihak warga. Setiap warga ke depan nanti kita minta juga membangun sumur resapan di rumah-rumah masing-masing. Yang paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya. Bahwa standar teknisnya harus benar. Tidak boleh merusak badan jalan, tidak boleh mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan, tidak merusak prasarana dan sarana yang ada, atau misalnya karena adanya pembuatan sumber resapan, struktur tanahnya jadi labil atau menjadi potensi tanah lunaknya semakin bertambah. Jadi bukan sekedar banyaknya, kalau sekedar mengejar target jumlah, tahu-tahu dengan pekerjaan yang tidak maksimal, artinya ya buang-buang. Banjir akan terus menjadi masalah di DKI Jakarta. Sejumlah cara dilakukan untuk mengatasi banjir tersebut. Salah satunya ialah dengan menerapkan program sumur resapan. Namun, sumur resapan ini pun kini banyak mendapatkan masalah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui, masih banyak kekurangan dari program sumur resapan yang belakangan menjadi sorotan. Hal ini dikatakan Riza Patria menanggapi usulan Ketua DPRD DKI yang meminta agar sumur resapan yang sudah dibuat dialihkan fungsi menjadi kolam lele. Politisi senior Gerindra ini menyebut, semua kritik dan saran yang ditujukan kepada Pemprov DKI akan dijadikan bahan evaluasi untuk berbenah. Dengan demikian, diharapkan legislatif dan eksekutif bisa saling bahu-membahu mengatasi beragam permasalahan di ibu kota. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, menyarankan agar sumur resapan yang sudah dibuat Gubernur Anies Baswedan dimanfaatkan sebagai kolam lele, yang mana akan lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada hanya digunakan menjadi sumur resapan. Hal ini disebabkan program sumur resapan yang selama ini dijalankan Anies dinilai tidak efektif mengatasi banjir Jakarta. Politisi senior PDIP ini pun mencontohkan tidak efektifnya sumur resapan yang ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, yang belakangan justru kerap banjir saat hujan mengguyur. Hal ini yang kemudian menjadi alasan dirinya mencoret anggaran sumur resapan dari APBD DKI 2022. Prasetyo pun juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menjalankan lagi program normalisasi sungai di sisa masa jabatannya. Menurutnya, normalisasi sungai merupakan cara paling ampuh dalam mengatasi masalah banjir yang ada di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta pun diberikan tugas untuk membebaskan tanah yang ada di bantaran sungai. Sedangkan proses pengerjaan sumur resapan akan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Namun sejak Anies menjabat Gubernur DKI, program itu mangkrak lantaran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tak kunjung melakukan pembebasan lahan. Ketidakbecusan Anies memang seperti itu, Sob. Sudah mangkar dengan semua kebodohannya, apalagi wakilnya, Riza Patria juga sudah mengakui jika kinerja Anies dalam membangun sumur resapan tidak bisa maksimal. Tapi bagus juga sih, Sob, ternak ikan lele. Murah meriah, gampang pelihara, dan bisa dimakan saat panen nanti. Lele sambal pecak, wih, lezat tapi bisa bikin sakit perut karena kepedesan, Sob. Atau bisa juga dialihfungsikan jadi kolam renang publik. Ada banyak sumur resapan, satu sumur bisa tampung satu orang aja. Atau jadikan kolam pemandian air panas saja. Siapa tahu yang berendam bayar sekian rupiah per jam.
Ini bisa jadi pembuat tren baru, yaitu mandi dengan sensasi dilihat pengguna jalan dan dilewati kendaraan, berendam di pinggir jalan dan menghirup debu dan asap kendaraan. Ini sensasi yang belum pernah ada di belahan dunia manapun. Ini bakal jadi penggerak ekonomi lokal. Memang sebenarnya sumur resapan hanya proyek buang-buang uang. Sekilas dilihat saja, sudah ketahuan kan kalau sumur resapan ini adalah lawakan saja. Selucu cara Anies menata kata dan membuat masyarakat terbuai. Saya pun menduga Sob, Ketua DPRD DKI Jakarta, yang dikenal sebagai kader PDI Perjuangan itu, agak kesal karena Jakarta dipenuhi proyek sumur resapan yang unfaedah itu. Tapi sepertinya KPK juga belum tertarik melirik proyek itu, beserta proyek Formula E untuk diselidiki. Seharusnya kalau masih punya rasa malu dan tanggung jawab, Arza tidak pasrah seperti tersirat dari ucapannya tadi. Tapi setidaknya bisa berjanji akan berupaya membereskan masalah itu sebelum Oktober 2022. Ya minimal kasih janji manis dulu deh. Perkara ditepati atau enggak itu urusan belakangan ya Sob. Bukankah warga Jakarta sendiri sudah terlatih dengan seringnya di PHP? Tetapi masih banyak di antara mereka yang terkesan tenang-tenang saja selama 4 tahun terakhir dipimpin Anies Baswedan. Bagaimana menurut Sobat? Bisa komen di bawah ya. Nah, inilah yang apa? Mudah-mudahan sudah bisa dilewati dan bisa untuk memberikan membuat perencanaan yang matang. Ada beberapa yang menjadi kewajiban harus kita ambil buru-buru dan kita normalisasi atau kita kita rasionalisasikan lebar kali karena di sini lebarnya cukup, di bawah kelihatannya tidak tertib.